Analisa: Anies diusung capres, Nasdem nekat atau identitas baru? Di saat Indonesia berduka di tengah tragedi Kanjuruhan, pertandingan sepak bola Arema dengan Persibaya yang memakan korban nyawa hingga ratusan, seolah tidak ada waktu dan entah apa yang dikejar, tiba-tiba tersiar kabar Partai Nasional Demokrat Nasdem akan mengumumkan tokoh yang diusung jadi calon presiden capres di pemilu 2024 pada Senin 3 Oktober 2022. Kabarnya, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Sedangkan jagoan Nasdem, konon seperti yang santer selama ini terdengar, yaitu Anies Baswedan, Gubernur DKI Anies Baswedan. Besok pengumuman di Nasdem Tower. Namanya belum bisa disebut, tapi tidak jauh dari yang selama ini jadi pembicaraan. Diumumkan langsung Pak Surya Paloh, kata politisi Nasdem Zulfan Lindan kepada wartawan Minggu 2 Oktober 2022. Tanda tanya sih. Apakah Nasdem bercanda, buntu, atau ini akan semacam prank? Mengingat sebelumnya Nasdem dikabarkan akan mengumumkan pada tanggal 10 November, sedangkan sekarang masih di bulan Oktober. Bahkan, jujurnya penasaran juga, apakah serius Nasdem akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres jagoannya? Konon sih pengumuman dipercepat Nasdem karena desakan tidak ingin membuat para kader bingung mengenai siapa capres yang diusung. Baik Nasdem, PKS, ataupun Demokrat. Padahal seperti diketahui umum, untuk urusan cawapres belum deal dengan Demokrat. Gegara putra mahkota AHY belum diterima karena ada desakan dari rekan koalisi yang lain, PKS dan Demokrat. Desakan dari dua partai ini agar segera mengumumkan nama capres, ujarnya, dikutip dari detik.com. Wow, manuver luar biasa sih. Jika benar Nasdem mengusung Anies, meski tidak dapat dipungkiri untuk Pilpres 2024, Anies sangat menggoda untuk mendulang suara. Katakanlah dibanding Mbak Puan, tentu Anies jauh lebih manis dengan senyuman mautnya itu. Sedangkan Ganjar Pranowo terlihat kesepian karena dicuekin partainya yang lebih memilih Puan sekalipun jutek. Menimbang menyandingkan Puan dan Anies, berasa mimpi buruk nampaknya. Jangankan di kenyataan, di mimpi pun belum tentu PDIP mau. Sedangkan untuk menyandingkan Ganjar dan Anies, ya nggak mungkin juga. Karena Mbak Puan mau dikemanain dong. Lagi pula, Ganjar kan kader PDIP. Ya, double nggak mungkin lah. Ya, dunia politik memang penuh dinamika, sehingga ada istilah tidak ada musuh atau teman abadi. Kita pun setuju dengan ini, sebab politik syarat dengan kepentingan. Mungkin ini yang membuat Anies laris manis, hingga Nasdem tutup mata terhadap rekam jejak Anies, bahkan berkoalisi dengan PKS yang lekat dengan politik identitas. Singkatnya, jika begini kejadiannya, maka pepatah tak ada rotan akar pun jadi. Cocok banget. Namun, seandainya benar Nasdem mengusung Anies, maka ini akan menjadi serupa tapi tak sama dengan Gerindra di Pilpres 2019 yang nekat bermain api dengan kelompok radikal. Padahal Nasdem seperti juga Gerindra, marwahnya adalah partai nasionalis. Artinya, ngeri banget kalau Nasdem nekat meminang Anies. Sebab Anies seorang nasionalis agamais yang pada dirinya telah melekat label bapak politik identitas. Label yang tidak terjadi dengan sendiri, alias ada sebab maka ada akibat. Lalu, teringatnya pernah pada Rakernas Nasdem di Jakarta Surya Paloh mengatakan,
Partainya menentang sikap radikalisme dan ateis, serta ingin memberikan edukasi politik dan menentang polarisasi kepada masyarakat menuju pemilu 2024. Apa yang menjadi masalah bagi kita? Kalau radikalisme bisa nggak kita kasih hidup di tengah bangsa kita? Ini Nasdem bilang no. Tidak dan tidak. Apalagi sikap ateis, tidak menghormati agama, nggak ada urusan. Ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 23 Juni 2022. Tetapi menjadi blunder banget sikap Nasdem. Sebab dengan mengusung Anies dan berkoalisi dengan PKS, maka semua jadi bertolak belakang. Mari sejenak lupakan Demokrat yang belum beres urusan antara bapak dan anak. Tetapi Anies dan PKS adalah paket lengkap yang cenderung akan membuat negara ini gaduh. Apakah kita akan lugu mengatakan PKS tidak akan kumat dengan politik identitas yang jadi andalan mereka? Sementara kader PKS saja sudah jelas-jelas rombongan yang baper agama. Sedangkan Anies walau terkesan malu tapi mau. Terbukti belakangan ini sudah lincah dan sibuk bersilat kata seakan tidak masalah dengan polarisasi. Membungkusnya dengan narasi berbeda, seolah itu hal biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah ketika kita memasuki proses ini harus sadar, pasti akan terjadi polarisasi. Polarisasi terjadi antara 2, 3, 4 kubu dan kita tidak perlu khawatir dengan proses itu. Karena itu naturnya proses pemilihan, kata Anies dalam acara Indonesia Millennial Engage Summit 2022 di Jakarta Selatan, Jumat 30 September 2022, dikutip dari detik.com. Wok hadah, manisih kedengarannya. Sayangnya, negeri ini sering gagal paham. Maksudnya, polarisasi atau berbeda jika diterimanya sehat dan waras, ia tidak masalah. Kemudian, benar banget, polarisasi tidak semata isu agama, tetapi bercermin dari rekam jejak dan fakta di Republik ini. Sulit menerima perbedaan kalau tidak sama dengan isi kepala mereka. Rumitnya lagi, isi kepala yang dimaksud gak jauh-jauh dari urusan surga dan neraka. Bahkan dalam berpolitik sekalipun, kalau tidak seiman, maka halal masuk neraka. Kan begitu yang terjadi di Republik ini sekarang. Lihat saja contohnya. Bahkan rendanglah jadi masalah. Kemudian Terdiban Depok merasa perlu memproklamirkan dirinya sebagai kota religius lewat perda. Nah, kebayang dong bagaimana tidak ngeri sedap. Padahal sebelumnya Surya Paloh mengatakan menentang sikap polarisasi pada Pilpres 2024. Tetapi Anies yang konon diusung jadi capres justru mengatakan wajar polarisasi. Sekalipun Anies memberikan catatan bla bla dan bla pada polarisasi menurut definisi ala Anies. Namun ada fakta. Dan jangan lupa Anies menjadi DKI 1 adalah berkat politik identitas. Bahkan PKS pun meroket di pemilu legislatif 2019. Karena framing agama sebagai partai berasas agama. Kita pun tahu selama ini sepak terjangnya di Republik ini. Pilihan kepada Nasdem tentunya siapapun capres jagoannya. Tetapi bukan tidak mungkin Nasdem akan kehilangan kadernya yang bisa jadi pindah ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI misalnya. Sebagai partai yang terang menderang sikapnya kepada Anies. Sekaligus, ini akan menandai identitas baru yang melekat pada Nasdem.
karena telah mendua hati bermain api.